Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah bisa ketemu lagi, sekalipun lewat video. Anak-anak sehat, pamdi sakit, doakan mudah-mudahan sembuh, sehingga nanti suatu saat mengajar di kelas, pamdi bisa mengajar di kelas sebagaimana tahun-tahun yang lalu sakitnya sudah disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Anak-anak, kemarin sudah saya terangkan masalah penyembelihan. Ma'an harja wa dzukirasmallahi, yaitu mengalirkan darah binatang. Wa dzukirasmallahi, dzukira itu artinya zakaro, menyebut nama Allah, artinya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Fakul laisa sinu wa dzufru, binatang itu halal kamu makan, tetapi jangan dimakan asinu wa dzufru. Sinun itu artinya gigi, jadi gigi binatang itu jangan dimakan. Wa dzufru, dan kuku binatang jangan dimakan. Tetapi binatang yang kamu sembelih itu adalah binatang yang dihalalkan oleh Allah. Kalaupun binatang itu diharamkan oleh Allah, walaupun kamu sembelih dengan cara Islam, maka tetap hukumnya haram. Celeng kamu sembelih dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, asli celeng itu adalah haram, maka hukumnya haram. Sekarang kita beralih pada bab 2, kurban. Kurban ini berasal dari koroba yakrobu kurbanan. Koroba yakrobu kurbanan, yang baru saja dilakukan oleh umat Islam, yaitu tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9 orang haji wukuf di Arafah. Tanggal 10 orang yang haji dari wukuf di Arafah terus berangkat ke Mina dan mabit di Musdalifah, nginep di Musdalifah. Tanggal 10 di Mina, nafar awal, balang jumroh pertama, itu tanggal 10. Bagi orang-orang yang tidak haji, tanggal 9 disunatkan puasa Arafah. Kemudian tanggal 10 ada syariat kurban. Lafaz kurban itu bagaimana yang saya sebut, koroba yakrobu kurbanan.
Qoroba itu artinya dekat. Yaqrobu kurbanan artinya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menyembelih hewan kurban. Paham anak-anak ya? Jadi kurban itu berasal dari lafaz qoroba, yaqrobu, kurban. Qoroba itu artinya dekat. Yaqrobu kurbanan artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemarin sudah anak-anak menyaksikan kurban semuanya. Bahkan jika bertatap muka, anak-anak saya suruh datang ke setiap kelompok yang di situ menyembelih kurban, membawa buku catatan tentang bagaimana bentuk penyembelihannya, bentuk pembagiannya, dan lain-lain. Sebagaimana teman-teman yang dulu juga begitu. Ada catatan. Biarlah karena sudah berlalu. Jadi kurban itu apa? Kurban itu adalah menyembelih binatang, kambing, sapi, unta, umumnya itu. Kalau di Arab unta. Kalau di daerah kita umumnya kambing dan sapi. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau ditanya surat apa yang menjadi dasar perintah kurban, yaitu surat Al-Kautsar. Jadi anak-anak perhatikan, surat yang menjadi dasar perintah kurban adalah surat Al-Kautsar. Inna a'toinaka kautsar. Inna a'toinaka kal kautsar. Kafnya itu loh yang sulit meletakkannya. Kafnya itu seharusnya dipisah. Kamu. Inna a'toina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya inna sani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Coba kita uraikan anak-anak ya. Kita uraikan anak-anak sejarah kurban dulu. Ketika Nabi Adam dipertemukan oleh Allah dengan Ibu Hawa yang beribu-ribu tahun berpisah,
Karena apa? Nabi Adam makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakunanna minal mumtarin. Tetapi dengan bujukan setan, Adam terpaksa makan, melanggar apa yang digariskan oleh Allah. Kemudian Nabi Adam ini minta ampun kepada Allah. Kemudian Ibu Hawa dan Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Nabi Adam diturunkan di bumi sebelah ujung kulon berapa mil, tak tahu ukurannya. Ibu Hawa juga begitu. Wetan turunkan bumi sebelah timur, saling mencari keduanya, beribu-ribu tahun mencari. Bahkan dunia ini belum ada orangnya, baru 2 orang itu. Akhirnya dipertemukan oleh Allah di sebuah bukit yang namanya Jabal Rahmah. Jadi anak-anak, besok saya terangkan ini kamu nggak bisa. Jangan longak-longok. Sing lanang sing longak-longok. Biasa wis ngono iku sing lanang sing longak-longok sing lanang. Ono sing maca bismillah wae gak iso. Lho, aril-aril. Bismillah ya gak iso. Piye? Gua tahu nang ngapalno sak ayat ta gak iso. Cek dires dikapakno diunggahno nggone dhuwur meja cek isin ya gak isin. Pelulat tok wae. Wis kelas 9 ujian akhir. Kemudian oleh Allah dipertemukan di sebuah bukit namanya Jabal Rahmah. Tepatnya hari Jumat. Setelah bertemu antara Adam dan Hawa, kemudian Allah Ta'ala menurunkan anak. Satu anak yang namanya Qabil, yang kedua namanya Habil, yang ketiga perempuan dan seterusnya. Setelah anak ini tumbuh dewasa, Qabil mata pencahariannya tani gandum. Adiknya yang namanya Habil mata pencahariannya ternak domba. Nah, hati-hati, besok saya suruh menerangkan seperti Pak Amdi menerangkan. Kemudian Allah Ta'ala merintahkan kepada Nabi Adam, Adam, anakmu suruh kurban. Qabil berkurban dengan kurban gandum, tetapi kurban gandum itu dipilihkan gandum yang kempong. Habil diperintahkan untuk kurban, tetapi dipilihkan kambing domba yang sangat bagus, gemuk, bagus, dipilihkan yang bagus. Zaman itu kurbannya itu berupa kambing dan domba, itu diletakkan di tanah lapang. Kurban yang diterima itu dibawa oleh angin. Datanglah angin lesus, angin puting beliung. Mana yang diterima itu dibawa oleh angin itu. Ternyata kurbannya Habil diterima oleh Allah, kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah. Karena apa?
yang dikorbankan itu adalah gandum yang tidak ada isinya. Dari sini anak-anak mulai tumbuh di hati orang itu rasa dendam. Qabil kakaknya itu dendam kepada Habil, bahkan merencanakan untuk membunuh Habil. Pada satu saat rencana jahat itu terlaksana. Habil dibunuh oleh Qabil. Baru kali pertama itu ada orang membunuh orang, yaitu anaknya Nabi Adam sendiri. Yang tua membunuh adiknya. Setelah membunuh, maka bingung Qabil ini diapakan adiknya. Lalu di sebuah pohon itu ada burung gagak, tarung satu dan lainnya, yang satu jatuh mati. Burung gagak yang masih hidup itu mengorek-orek tanah. Setelah tanah itu dalam, burung gagak yang mati itu bisa tarik ke dalam lubang itu, kemudian diuruk, ditutup. Melihat itu maka Qabil menggali tanah. Setelah tanah digali, maka adiknya dimasukkan ke dalam lubang itu, kemudian ditutup. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sampai akhir zaman, manusia itu ada di dalamnya hatinya itu sifat jahat, sifat untuk menguasai, sifat untuk mengalahkan temannya sampai akhir zaman. Ini adalah darah keturunan dari anak Adam itu sendiri, anak. Itu sejarah singkat. Ya, pertama kali terjadi pembunuhan itu di situ. Sekarang mari kita terjemahkan sedikit-sedikit surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Ini surat sebagai dasar Quran. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Sholatlah dan sembelihlah kurban. Inna sani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Inna a'toinakal kautsar ini Allah Ta'ala yang berkata, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah Ta'ala yang memberi kita kenikmatan ini, kenikmatan yang amat sangat banyak. Yang memberikan, yang mengungkapkan. Jadi tentu Allah Ta'ala tahu beberapa nikmat yang diberikan kepada kita. Di dalam tubuh kita ini saja luar biasa kenikmatan yang tidak boleh tidak kamu kehendaki kalau dibeli orang. Anak-anak, peristiwa yang terjadi putra kerajaan Inggris yang jatuh dari sepeda motor, yang dulu masih belum ada sepeda motor kecuali anak-anak orang kaya dan anak-anak para raja. Setelah jatuh,
maka kurnia matanya itu hilang satu. Dicari di mana-mana tidak ketemu. Pangeran Inggris menulis artikel di dalam surat kabar yang ternama di Inggris. Barang siapa yang boleh saya ambil kurnia matanya satu, akan saya ganti dengan separuh harta kekayaan saya. Berapa harta kekayaan? Seorang raja harta kekayaannya tidak dapat dihitung. Bahkan Pangeran Inggris itu, kerajaan Inggris itu punya kapal pesiar yang luar biasa indahnya. Setiap tahun sekali kapal pesiar ini digunakan untuk keluarganya berkunjung ke negara-negara lain. Belum harta. Kalau boleh kurnia matanya diambil satu, digantikan separuh dari harta milik Pangeran Inggris kerajaan. Artikel di dalam surat kabar yang ternama itu tidak ada satupun rakyat Inggris yang mau menukarkan kurnia matanya. Itu baru mata. Kita tidak bisa membayangkan, belum lagi mata satunya, belum lagi lidah, belum lagi, itu yang ada di dalam tubuh kita. Itu belum menyangkut harta. Itu baru yang ada di dalam tubuh kita. Begitu besar kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya Allah Ta'ala itu tidak segan-segan mengingatkan kepada kita semua. Inna a'toina kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang besar. Awas, hati-hati anak-anak. Itu baru tubuh kita. Belum lagi harta, belum lagi. Sudah diungkapkan oleh Allah Ta'ala. Allah yang memberi, pastinya Allah Ta'ala sudah mengetahui tentang kenikmatan yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah kamu lirabbika kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Sholat itu artinya doa. Dan kita sholat itu kita berhubungan kepada Allah Ta'ala. Apa maknanya? Sholatlah. Artinya apa? Sembahlah kepada Allah Ta'ala. Jadi sembahlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan kenikmatan yang begitu banyak. Dengan jalan sholat, sholat wajib, sholat maktubah, dan sholat nafilah. Sholat maktubah itu artinya sholat wajib, dan sholat nafilah itu sholat sunnah. Saya tanya, adakah di antara kawanmu di dalam kelas ini yang tidak sholat? Coba ayo dijawab. Ada. Pak tidak tahu. Kelas 9B itu ada kawanmu yang tidak sholat. Seluruh dalam anggota keluarganya tidak sholat itu ada. Naudzubillah min dzalik. Tak tinggal. Nih. Tak diteko.
Jadi ya, dan ibadah yang pertama kali yang besok dihisab oleh Allah Ta'ala itu sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Pertama kali yang dihisab, dihitung oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dari masing-masing manusia ialah as-sholat, sholatnya dulu. Masih ada di dalam keluarga itu tidak sholat, itu masih ada. Siapa Pak? Tidak saya tunjukkan. Anak-anak ada di dalam kelas 9B, 9B. Sak mbok ni, sak bapak ni, sak dulure gak sholat itu ono. Ini ingatkan. Kalau kamu tidak mengingatkan, kamu tega kepada orang tuamu dan saudaramu itu dimasukkan ke dalam neraka sakor besok. Ya, Pak Andi tahu, dan Pak Andi tidak berbicara secara terang-terangan, tetapi berbicara semacam ini. Tentu yang merasa harus melakukan tindakan mengingatkan pada orang tuanya, saudaranya yang sama-sama tidak sholat, mumpung masih hidup. Besok kalau sudah mati ditanya, dan kalau sudah tidak sholat, letaknya tidak ada lain di neraka sakor. Neraka yang khusus, di situ digunakan untuk menyiksa orang-orang yang sewaktu hidup di dunia tidak mendirikan, tidak menjalankan ibadah sholat. Jadi dengan inna a'tainakal kautsar, Allah Ta'ala mengungkapkan, sungguh kami telah memberi nikmat yang besar. Maka sholatlah, menyembahlah kamu kepada aku Allah yang memberi, aku Tuhan. Wan nafar, dan sembelihlah kurban. Jadi ibadah kepada Allah, hubungan kepada Allah. Wan nafar, menyembelih hewan kurban, dibagi-bagikan kepada sanak saudara, famili, tetangga, masyarakat. Ini berarti ibadah amaliyah, sehingga orang itu dituntut dua, ibadah kepada Allah dengan sholat dalam surat Al-Kautsar, di balik itu ibadah yang berupa udhiyah, kurban. Dengan demikian maka hubungan kepada Allah kuat dan hubungan kepada manusia kuat. Inilah pilar kehidupan. Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kepada Allah Ta'ala kuat dan hubungan kepada manusia kuat. Dirikan sholat merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian sembelihlah kurban, ibadah mal yang diberikan, kurban yang dagingnya diberikan kepada sesama manusia. Inna sani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Jadi siapa orang yang membenci umat Islam yang berbuat semacam itu, baik itu, maka mereka itu adalah terputus. Bukan golongan kita, di luar golongan kita.
golongannya orang-orang yang nanti akan jadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sekilas saya sampaikan mengenai kurban, dan besok akan saya jelaskan lebih jauh tentang sejarah kurban, tentang kurban itu sendiri. Sekarang jawablah pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Jelaskan pengertian kurban menurut bahasa. Kemudian jelaskan definisi kurban. Yang ketiga, bagaimana sejarah kurban yang dilaksanakan oleh anak Nabi Adam. Yang keempat, simpulkan apa isi kandungan surat Al-Kautsar. Demikian anak-anak, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.